Cara menghadapi orang yang memfitnah kita. Fitnah adalah salah satu bentuk serangan yang paling merusak, terutama ketika informasi yang tidak benar tentang seseorang disebarluaskan. Bahkan dalam agama disebutkan bahwa bahayanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Menghadapi fitnah merupakan tantangan besar, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan ketenangan, kamu dapat mengatasinya tanpa harus emosi. Nah, berikut adalah cara menghadapi orang yang memfitnah kita. 1. Tetap tenang dan jangan respon dengan emosi. Cara menghadapi orang yang memfitnah kita yang pertama adalah menghadapinya dengan tetap tenang. Ketika seseorang menyebarkan fitnah tentangmu, reaksi emosional seperti kemarahan, frustasi, atau kebingungan adalah hal yang wajar. Namun, merespons dengan emosi bisa memperburuk situasi dan memperbesar ketegangan. Usahakan untuk tetap tenang dan jernih dalam berpikir. Ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mengambil tindakan. Merespons dengan ketenangan menunjukkan kedewasaan dan dapat membantumu membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif. 2. Evaluasi sumber fitnah. Menilai sumber fitnah sangatlah penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Cobalah untuk mengidentifikasi siapa yang menyebarluaskan fitnah dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kadang-kadang, fitnah berasal dari sebuah persaingan, kebencian pribadi, atau ketidakpahaman. Memahami motif di balik fitnah bisa memberikan wawasan tentang bagaimana menghadapinya dan apakah perlu melibatkan pihak ketiga atau mengambil tindakan tertentu. 3. Kumpulkan bukti. Cara menghadapi orang yang memfitnah kita selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan bukti. Untuk membantah fitnah secara efektif, kamu memerlukan bukti yang jelas dan konkret yang dapat mendukungmu. Ini bisa berupa dokumen, pesan, email, atau kesaksian dari pihak ketiga yang bisa membuktikan bahwa informasi yang disebarluaskan tidak benar. Dokumentasi ini akan sangat berguna jika kamu memutuskan untuk mengambil tindakan hukum atau jika kamu perlu mengklarifikasi situasi kepada orang lain. 4. Komunikasikan dengan bijak. Jika kamu memilih untuk berbicara langsung dengan orang yang memfitnah, penting untuk melakukannya dengan cara yang sopan dan profesional. Jelaskan bahwa informasi yang mereka sebar tidak akurat dan berikan bukti yang mendukung posisimu. Hindari konfrontasi yang bersifat personal atau emosional karena ini dapat memperburuk situasi. Komunikasi yang bijaksana dan terfokus pada fakta akan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik. Jangan sampai kamu terpancing oleh emosi yang mungkin sengaja dibuatnya untukmu. 5. Tetap fokus pada integritasmu. Penting untuk tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai dirimu meskipun menghadapi fitnah. Jangan biarkan tindakan orang lain mengubah caramu berperilaku atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan kamu tetap menjalani kehidupanmu, itu menunjukkan bahwa kamu tetap konsisten dengan integritas pribadimu yang akan membantu mempertahankan reputasi dan mendapatkan penghargaan dari orang lain yang memperhatikan bagaimana kamu menangani situasi tersebut. Lanjutkan hidup seperti biasa. Buktikan dengan tindakan bahwa apa yang dituduhkan tidak benar karena konsistensi sikapmu akan jadi pembela terbaik. 6. Batasi interaksi dengan si pemfitnah. Kadang, bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mampu menjaga kedamaian diri. Jika seseorang sudah memfitnahmu, itu tanda ia tidak pantas lagi diberi ruang terlalu dekat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu batas. Berhenti memberi energi pada orang yang hanya ingin menjatuhkanmu. Jaga jarak. Batasi interaksi. Karena tidak semua orang layak diberi penjelasan apalagi kesempatan kedua. Diam dan menjaga jarak kadang menjauh lebih elegan daripada debat tanpa ujung. Untuk apa berperang, jika kamu bisa menang dengan ketenangan? 7. Libatkan orang terpercaya. Saat kamu difitnah atau disakiti, jangan simpan semuanya sendiri. Kamu memang kuat, tapi kamu juga manusia. Libatkan orang yang kamu percaya yaitu seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Bukan untuk memperbesar masalah, tapi untuk menjaga kewarasan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan solusi tapi pelukan, pemahaman, dan kalimat, "Aku percaya kamu." Dan itu bisa menyelamatkanmu dari runtuh di dalam diam. 8.
Pertimbangkan langkah hukum. Cara menghadapi orang yang memfitnah kita yang lainnya yaitu dengan pertimbangkan langkah hukum. Jika fitnah yang dilakukan memiliki dampak serius pada reputasi atau kesejahteraanmu, kamu mungkin perlu mencari bantuan hukum. Diskusikan situasimu dengan pengacara yang berpengalaman dalam kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Pengacara dapat memberikan saran tentang langkah-langkah hukum yang bisa diambil, seperti mengajukan tuntutan pencemaran nama baik atau mencari ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Difitnah memang menyakitkan, tapi kamu tidak harus membalas dengan cara yang sama. Karena membalas dengan kebencian hanya akan menyeretmu ke lubang yang sama dalamnya. Tetap tenang, tetap berjalan. Biarkan kebenaran bekerja pelan-pelan, seperti matahari yang selalu muncul, walau sempat tertutup awan. Orang yang memfitnahmu sedang menunjukkan siapa dirinya, bukan siapa dirimu. Dan kamu, cukup buktikan lewat sikap, bukan teriakan. Ingat, kamu bukan apa yang mereka katakan. Kamu adalah apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu memilih tetap bermartabat saat harga dirimu dicoba dijatuhkan. Terima kasih sudah menonton.